Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita yang tiada henti-hentinya, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan terutama iman, sehingga kita bisa berjumpa di forum yang berbahagia ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi dengan tema urgensi ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu syarat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia dituntut untuk beribadah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Pemirsa rahimakumullah, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 syarat utama untuk kita memperoleh ridhonya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah. Tidak akan dapat disebut sebagai sebuah ibadah ketika seseorang beramal baik kecuali dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang Nasrani dan lain sebagainya, dia tidak akan bisa bernilai ibadah, amalan ibadahnya, sumbangannya, kedermawanannya, perbuatan baik terhadap tetangganya sama sekali tidak dapat bernilai ibadah karena dia tidak beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi yang dalam kesempatan kali ini akan kita dalami, yakni ikhlas. Dan yang ketiga adalah ittiba'ur rasul. Pemirsa rahimakumullah, kembali kepada tema utama yakni ikhlas. Para ulama bahasa, ahli bahasa Arab menyebut bahwa ikhlas adalah khalasa yakhlusu khulusan, murni, jernih, tidak bercampur sama sekali. Apatah lagi campuran itu sebuah campuran yang kotor, campuran sesuatu yang bersih pun tidak tercampur di dalamnya. Itulah ikhlas. Seperti kalau kita mengibaratkan kita membeli susu murni, maka di dalamnya sama sekali tidak tercampur baik pewarna, madu, gula dan lain sebagainya, sama sekali tidak tercampur. Itulah susu murni. Apabila dia sudah tercampur dengan gula, maka dia tidak bisa disebut sebagai susu murni. Dia tercampur dengan sesuatu yang baik, madu pun, dia tidak bisa disebut sebagai susu murni. Itulah ikhlas, murni, jernih, dan tidak tercampur apapun. Yakni memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak melibatkan makhluk di dalamnya. Niatan kita tidak tercampur dengan aspek makhluk di dalamnya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagaimana disebut di dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah, memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, begitu harusnya, begitu urgennya sifat ikhlas yang menjadi syarat diterimanya ibadah, maka kita senantiasa harus mengupayakan, kita harus senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh, berlatih, dan senantiasa mencoba agar setiap amal ibadah kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, di dalam memperoleh keikhlasan ini ada 3 syarat, ada 3 sifat yang dapat mendorong kita untuk dapat meraih yang namanya ikhlas ini. Yang pertama adalah rasa cinta, hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, memupuk rasa cinta ini adalah sebuah kemestian apabila kita ingin mendapatkan derajat ikhlas. Tanpa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa meraih ikhlas. Pemirsa rahimakumullah, begitu bernilainya rasa cinta ini sehingga para sahabat mereka begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya, ketika mendapatkan berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, begitu banyak sahabat yang tidak percaya. Hati mereka menjadi gundah, lidah mereka menjadi seolah-olah terkunci, tidak bisa berkata-kata. Karena dia merasa kaget, dia merasa terkejut dengan berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaki-kaki mereka menjadi keluh, menjadi lemas, tidak berdaya sehingga tersungkur, tersimpuh di atas tanah karena mendengar begitu terkejutnya bahwa Rasulullah SAW wafat. Itulah rasa cinta yang terpupuk di dalam hati-hati para sahabat. Maka begitu pula rasa cinta ini akan mendorong hati kita memperoleh rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat atau perasaan yang kedua yang mesti kita pupuk agar kita memperoleh rasa ikhlas ini adalah sifat khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sulit untuk mendapatkan rasa ikhlas ini. Karena dengan rasa takut kita akan menjadi termotivasi untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mendekat kepada yang lainnya, bukan berharap kepada yang lain. Dan yang ketiga adalah rasa raja, sifat raja, khauf dan raja ini harus senantiasa berkelindan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dapat mendorong rasa keikhlasan di dalam hati kita yang menjadi syarat diterimanya ibadah kita. Pemirsa rahimakumullah, begitu sulitnya memperoleh rasa ikhlas, maka kita tidak akan mungkin mampu memperoleh rasa ikhlas ini hanya dengan upaya diri kita sendiri. Kita harus memupuk ilmu kita untuk memperoleh rasa ikhlas ini. Rasa cinta, rasa khauf dan raja yang menjadi pilar untuk mendapatkan rasa ikhlas pun harus didasari dengan ilmu. Ilmu yang berdasarkan wahyu tentunya. Bukan rasional kita semata, bukan pikiran kita semata, tetapi semuanya harus dilandaskan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, sampai-sampai seorang sahabat ditanya,
apa penyakit yang begitu susah diobati di muka bumi ini? Maka sahabat tersebut menjawab, penyakit tidak ikhlas. Penyakit tidak ikhlas ini begitu susah diobati. Dia senantiasa menggerogoti hati-hati manusia. Karena ikhlas ini hanya dia sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sidang pemirsa rahimakumullah. Begitu susahnya ikhlas yang sudah jerih payah kita raih, yang sudah dengan usaha begitu kuat kita upayakan. Tetapi nanti ketika ikhlas sudah kita dapat pun masih ada saja penyakit-penyakit yang dapat menghalangi, yang dapat mengkikis rasa ikhlas yang susah payah kita ingin dapatkan itu. Ada 3 sifat yang dapat merusak keikhlasan ini. Yang pertama adalah sifat ujub, sifat bangga diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita merasa apa yang kita miliki ini, kenikmatan yang kita rasakan, anak-anak soleh yang kita miliki, keluarga-keluarga yang baik yang kita miliki, harta yang melimpah ruah yang kita miliki, prestasi, ilmu, jabatan dan lain sebagainya yang kita miliki, semata-mata bukan karena diri kita sendiri, tetapi adalah karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa berbangga diri, ujub di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia. Kemudian sifat yang kedua yang akan dapat menggerogoti sifat ikhlas adalah sifat riya. Suka memamerkan amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita terhadap orang lain. Sungguh kita perlu introspeksi diri. Betapa ketika kita bandingkan antara kebaikan yang sudah dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah kita laksanakan, mungkin belum sebanding. Begitu masih banyak tuntutan-tuntutan dan tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mungkin belum kita amalkan, yang mungkin kita masih berat menjalankannya. Maka jangan sekali-kali kita berbuat riya. Dan sifat yang ketiga yang dapat menggerogoti, mengikis keikhlasan yang begitu susahnya kita dapatkan adalah sifat sum'ah. Memperdengarkan amalan-amalan kita, menggembar-gemborkan amalan-amalan kita terhadap orang lain yang sebelumnya mereka tidak mengetahui amalan itu telah kita laksanakan. Pemirsa rahimakumullah, oleh karenanya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kita meraih keikhlasan. Ada beberapa hal yang dapat mencegah kita dari sifat tidak ikhlas. Yang pertama adalah kita senantiasa memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mengingat zikrul maut. Kita senantiasa mengingat mati. Kita sadar betul bahwa dimanapun dan kapanpun malak maut, malak pencabut nyawa akan senantiasa mengintai kita. Oleh karenanya kita harus senantiasa siap. Dan ketika kita senantiasa mengingat mati, maka tidak ada lain kecuali kita senantiasa berusaha mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin disanjung, bukan karena kita ingin didukung, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan doa dan jerih payah yang sungguh-sungguh, keikhlasan akan kita dapatkan. Keikhlasan sebuah amalan yang tidak mudah. Maka kalau kita hanya mengandalkan ilmu kita, kita hanya mengandalkan usaha kita,
tanpa kita iringi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menurunkan ketenangan, maka kita tidak akan memperoleh itu. Oleh karenanya sekali lagi pemirsa sekalian yang berbahagia, marilah kita senantiasa berusaha memupuk rasa ikhlas, kita senantiasa introspeksi. Apakah benar-benar kita sudah beramal ikhlas? Apakah betul-betul setiap amalan ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah sosial kita, hubungan kita terhadap masyarakat sekitar kita, benar-benar sudah dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang kita niatkan untuk makhluk, untuk mendapatkan dukungan makhluk, untuk mendapatkan simpatik dari makhluk dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhlas. Maka setidaknya kita harus senantiasa memupuk 3 sifat untuk kita bisa meraih rasa ikhlas. Yang pertama adalah rasa cinta, yang kedua adalah rasa takut, dan yang ketiga adalah rasa roja, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 sifat itu kita insya Allah akan mendapatkan yang namanya ikhlas, sebuah syarat ibadah untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa menghindarkan 3 sifat yang dapat menggerogoti rasa ikhlas ini, yakni sifat ujub, sifat riya, dan sifat sum'ah. Mudah-mudahan dengan kita memupuk 3 sifat yang di atas dan menghindari sifat-sifat tercela yang 3 di atas, kita akan benar-benar meraih derajat ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya setiap amalan kita benar-benar dicatat sebagai amalan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.